Kasus pasien positif COVID-19 di Indonesia semakin hari semakin bertambah. Hingga Selasa pagi jumlah kasus positif mencapai 1.414, 122 meninggal dunia dan 75 orang dinyatakan sembuh. Untuk menekan laju terus bertambahnya kasus positif corona, diperlukan sebuah langkah besar dari pemerintah. Merespons kondisi saat ini, Senin kemarin Presiden Joko Widodo mengumumkan penerapan kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Presiden juga meminta para menteri membuat regulasi yang mengatur penerapan pembatasan sosial ini supaya daerah dapat menerapkan kebijakan yang sejalan dengan pemerintah pusat. Kita minta kebijakan pembatasan sosial berskala besar, physical distancing, dilakukan lebih tegas, lebih disiplin, dan lebih efektif lagi. Sehingga tadi juga sudah saya sampaikan bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil. Direktur Riset Luar Indonesia Peter Abdullah menyayangkan langkah pemerintah yang dianggap terlambat dalam mengambil kebijakan untuk melakukan karantina wilayah. Saat ini upaya untuk menekan angka kasus positif corona semakin sulit karena luasnya wilayah yang harus dikarantina. Kalau kita lebih awal pada ketika masih 2 orang, itu kita sudah melakukan karantina, ya, maka yang akan terjadi fokus kita ya pada daerah yang kita isolasi, yang kita awasi menjadi sangat sempit. Dan kebutuhan kita untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi karena memang dengan melakukan karantina maka kewajiban pemerintah itu kan sangat besar ya, disebutkan di dalam undang-undang disebutkan bahwasanya seluruh kebutuhan masyarakat di daerah karantina itu harus dipenuhi oleh pemerintah. Ya, ini memang akan besar tapi wilayahnya menjadi sangat sempit gitu, sehingga masih ada peluang untuk pemerintah memenuhinya. Tapi kalau sekarang menurut saya apa yang terjadi sekarang ini memang kita sudah terlambat untuk melakukan karantina. Karena apalagi mau dikarantina sekarang, mudik massal sudah terjadi. Jika penerapan kebijakan pembatasan sosial berskala besar tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, instruksi Presiden selanjutnya adalah penegakan darurat sipil. Namun menurut juru bicara Presiden Fajrul Rahman, langkah darurat sipil adalah opsi terakhir yang diambil pemerintah jika pandemi corona ini tak kunjung mereda. Apa menjadi prinsipnya? Yang pertama adalah asas bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Salus populi suprema lex. Kemudian yang kedua, konstitusi Undang-Undang 45. Dan kemudian yang ketiga, yaitu Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang terkait dengan penanggulangan kebencanaan, dan kemudian Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang Undang-Undang kekarantinaan kesehatan. Adapun penerapan tentang darurat sipil itu hanya menjadi langkah terakhir apabila pembatasan sosial berskala besar plus pendisiplinan hukum ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Untuk menekan dan memutus mata rantai COVID-19, sejumlah negara di dunia sudah melakukan lockdown atau karantina suatu wilayah dan melarang warganya keluar rumah. Antara lain Tiongkok, Italia, Prancis, Inggris, dan bahkan negara tetangga Malaysia. Tim Liputan, Kompas TV.